Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SIB Beranda Istimewa Bengkulu, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SIB Beranda Istimewa Bengkulu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara PMO dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Pertama marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Bidan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-dina wa hidayatan fil jasadina wa hidayatan fil rizqina wa taubatan qablal mautina wa najatan minan nari wa tawbatan hisab. Firli warhamni wa lidayya warhamhuma kama bayani sawira wa hasanah wa hasanah wa inna benar sabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Ibu Reni Purwitasari MMPDI. Kepada Ibu Reni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan atas yang kuasa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan PMO setiap 2 bulan sekali dalam keadaan sehat walafiat di SLB Beranda Istimewa Bengkulu. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan PO pada hari ini.
bisa dibantu untuk pengertiannya? Yang pertama asesmen formatif, yaitu asesmen yang digunakan atau yang dipakai pada awal pembelajaran. Kemudian kalau asesmen sumatif itu setelah selesai pembelajaran. Jadi kalau formatif itu di awal pembelajaran atau sedangkan asesmen formatif bisa juga di akhir pembelajaran. Pembelajaran itu pembelajaran ketika tatap muka, bukan di akhir semester. Jadi kita harus menggarisbawahi Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran di sini adalah setiap pembelajaran. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu sedang mengajar di kelas atau sedang mengajar kepada peserta didik, kita bisa melakukan namanya asesmen formatif dan sumatif. Jadi asesmen formatif sifatnya di awal, mungkin gini, kira-kira kita bertanya tentang materi kemarin, masih ingat tidak? Kemudian asesmen sumatif, masih ingat tidak anak-anak tentang materi yang kita ajarkan hari ini? Itu di akhir pembelajaran. Nah, di sini saya punya suatu format ya. Bagaimana kita merancang peserta didik ya, dalam membuat suatu modul ajar yang nantinya mengalami asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu, di sini saya punya contoh siswa atas nama Nina, kelas 8 SMP LB B Tunarungu. Ya, kemudian, nah, format yang harus Bapak Ibu ketahui adalah pertama nomor, kemudian kemampuan peserta didik, kemudian analisis capaian pembelajaran, kemudian gambaran aktivitas pembelajaran, asesmen formatif, asesmen sumatif. Tolong scroll bawah lagi. Ya, di sini. Nah, di sini saya akan mengambil mata pelajarannya misalnya matematika ya. Nah, ini adalah matematika menggunakan daya koordinat untuk melakukan operasi hitung penjumlahan. Kemudian analisanya
dan pengayaan. Jadi sebenarnya ada di modul ajar. Jadi kita belajar dari awal sampai akhir ya, sampai pengayaan. Itu kemudian saya lagi scroll ke atas Dina. Scroll ke atas ya nih assessment formatif. Turun ke bawah lagi. Apa itu assessment formatif? Assessment dilakukan untuk mengetahui. Nah, pada kegiatan ini ketika menggunakan benda konkret untuk melakukan suatu operasi hitung penjumlahan, assessment formatif untuk mengetahui pemahaman Dina ya terhadap penjumlahan soal cerita masih membutuhkan benda konkret berkaitan dengan satuan harga. Ini ketika seorang guru membuat komponen seperti ini, kontennya dengan operasi hitung, assessmentnya adalah dengan menggunakan soal cerita ditambah gambar atau benda konkretnya. Turun lagi. Nah, kemudian, situ nanti setelah dipahami, juga dipahami bagaimana misalnya harganya, kemudian dipahami bagaimana beratnya, ya, boleh lagi. Nah itu. Nah, namun kita tidak perlu sedetail itu ya. Kita bisa membuat sederhana, tergantung dari kemampuan dan hambatan peserta kita. Terus ke atas. Nah, yang terakhir adalah assessment formatif. Apa itu assessment formatif? Yaitu assessment yang dilakukan untuk menguji pemahaman soal cerita. Tadi kan tentang operasi hitung, tapi di sini sang guru mengangkat dia menggunakan metode soal cerita. Nah, di sini kita menguji kembali bagaimana si anak tersebut atau si Nina tersebut paham tidak dengan bagaimana memahami soal cerita. Nanti ke bawah. Kemudian sampai dengan seterusnya. Tadi kita tahu Bapak Ibu soal cerita tentang berapa jumlahnya, apalagi harganya, terus lagi oke. Cukup untuk contoh ya dari saya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita coba praktek. Ya, tolong silakan salah satu belajar di apa namanya di komputer Bapak Ibu masing-masing, di laptop masing-masing. Kita akan coba buat ya satu rancangan dari untuk assessment formatif dan sumatif ini dengan satu konten saja ya. Satu konten, bukan berbagai macam konten, tidak. Cukup satu konten. Jadi hari dulu yang Bapak Ibu untuk mudahnya yang sederhana saja dulu ya, buat satu untuk bisa kita nantinya bisa membuat rancangan assessment formatif dan sumatif untuk yang lainnya. Oke Bapak Ibu siap ya? Oke, ada pertanyaan? Atau nanti sambil jalan ya? Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk kegiatan PMO hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ya, saya mau dibuat nanti ada yang presentasi satu orang di depan. Monggo dibuat, nanti akan saya tunjuk ya.
ini tentang rancangan itu Bapak, format pembuatan asesmen formatif dan formatif. Mungkin saja Bapak bisa menyampaikan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Hormati Ibu Reni, SPP, Ruduk Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, SLP, Beranda Istimewa Ngawi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul berjumpa satu selama yang tidak mengurangi ini. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya tadi ada dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, jadi nanti tadi terus yang kedua mohon maaf nanti saya usul nanti kalau ada pemberian apa-apa tidak langsung suruh masuk, tidak bisa. Dari kemarin harusnya diberitahu Pak ini linknya ini, saya bisa ngatur waktu sampai baru tadi karena tergesa-gesa mau segera ikut kegiatan ini ya. Ini yang berikutnya tentang asesmen formatif, asesmen formatif Bapak Ibu, terus tentu kita ketahui untuk di APK ya, untuk pendidikan khusus terutama ini untuk asesmennya dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama kalau istilah awal, kalau istilah reguler asesmen, kemudian ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, maka dari itu jangan sampai kita dirugikan, terutama dalam pembuatan maka yang dibuat oleh orang luar, namanya panjang di ujian di akhir semester itu pakai wasegi ya. Jadi bunyinya misalnya pemberitahuan itu tetap asesmen sumatif. Karena apa? Asesmen sumatif dilaksanakan di akhir semester biasa, formulasinya seperti itu. Sedangkan asesmen formatif itu asesmen setelah itu selesai dalam proses pembelajaran kemudian asesmen formatif seperti itu. Jadi untuk mengetahui sejauh mana asesmen formatif, untuk mengetahui sejauh mana materi yang kita sampaikan di mungkin di SLP Beranda Istimewa memang banyak yang khusus dalam arti yang seperti itu kondisinya, maka ya asesmennya jangan sulit-sulit, terutama dalam hidup sehari-hari, misalnya pengenalan anggota tubuh ya. Bukan bertanya ini apa anak-anak apa Bu, tidak asesmen. Prosesnya dari mana, ada berapa anak-anak, ada 10 Bu, itu sudah asesmen. Jadi tidak usah harus mulu-mulu harus seperti dibuatkan soal dengan kata tanya bagaimana dijelaskan dari soalnya seperti itu sudah dinamakan asesmen untuk mengetahui pengembangan sejauh mana. Yang kedua, apa yang saya hormati, perlu sekali lagi panjenengan buat catatan perkembangan anak ya, untuk mengerti sejauh mana perkembangan anak dari ya. Sekali lagi ya, dari saya perlu tahu perkembangan anak setelah apa yang ya. Apa misalnya anak dari tidak bisa menemukan rupa yang semula dan anak yang lagi zakat, jangan lupa sebagai asesmen kita, sebagai pelaporan kali ini. Mungkin secara panas di mobil ya, ini untuk sejak notis asesmen formatif dan suatu monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin palingan formatnya saya pelaksanaan sudah melaksanakan, tinggal istilahnya kontinuitas dalam pelaksanaan asesmen tersebut. Dan saya yakin di Bapak guru-guru dan Bapak guru dari SLP Beranda Istimewa luar biasa. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugiono, Bapak pengawas kami ya. Insya Allah apa yang sudah disampaikan akan diterapkan
untuk buku perkembangan sudah kami buatkan Bapak, sudah siap. Nanti Sip, ya. ya. Kemudian untuk asesmen formatif yang seperti Bapak jelaskan tadi sudah diterapkan setiap hari Bapak. Jadi anak yang belum verbal bisa Sip, ya, untuk betul. buku ya. Mohon izin Bapak mungkin bisa bersama untuk Bapak Ibu guru tolong buka layar semua nggih. Oke, Mbak. Bapak Ibu tolong Bu Dina siap nggih, tolong dihitung Bu Dina. Ini formal dulu ya Pak ya. Ya formal ya. Tapi saya tahu pas saya ini berhenti di bawah. Oh iya Pak. Sebentar Bu Dina. Siap Pak. Oke, hitung Bu Dina. Jempolnya. PKLK gini. KLK istimewa ini. KLK istimewa ini. Oh ini. KLK istimewa ini. Ini direkam tidak? Kalau ini tidak direkam. Saya rekam Pak. Direkam. Iya. Untuk asesmen bisa dari anunya dari Diri ya ya. siap Bapak. Terima kasih Bapak. Terus semuanya. Mohon maaf ini masih di mobil ini bawaan ya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru, monggo silakan mungkin dari dari modul belajar yang sudah kita pilih ya. Mungkin untuk Pak Ilham PPOK ya, mengangkat konten apa nanti dibuat rancangan seperti yang saya jelaskan tadi. Bu Hana, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, oke. Bu Chris, Proksus ya. Alhamdulillah nih sampai saat ini kita masih terekam dengan video. Apa ya? Untuk contoh itu ada di grup ya, guru yang dikirim pakai handphone SLB bisa dibuka di situ pakai 2 layar nantinya Pak Ibu. Satu konten. Sekali lagi Bapak Ibu, yang kita buat adalah satu konten nggih. Satu materi. Berarti satu apa Bapak Ibu? Satu TP. Ya.
Budina. Bu Pak Tidar, format tanda tangan, daftar hadir. Oh ini. Sudah. Sunanda, tolong edarkan. Oke, saya akan coba manggil satu-satu ke sini ya. Yang pertama adalah Bu Rosa. Coba Bu Rosa sini. Iya. Sambil ngecas. Habis bis. Bu Rosa mapelnya apa?
punya siapa tuh? Oh, enggak ada yang telepon. Kak Iyut. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yit. Lagi sibuk ya? Lagi PMO gimana Pak Yit? Untuk anak-anak yang talenta kok belum daftar, kayak tidak aja. Sudah, ini proses Pak, kurang 1 siswa saja ini. Oh gitu. Iya. Ya. Oke, makasih Bu Reni. Siap Pak Yit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau judul lomba yang ditampilkan Lomba nyanyi gitu aja ya. untuk Fahri lah. Iya, udah tinggal Fahri toh, tinggal submit. Udah. Jadi mengangkat siapa di sana? Aden. Yes, akan masuk. Ya, matematika tentang mapel apa? Pas mana anunya? Kontennya apa gitu kan? Nah, Konten. anggota tubuh Bu. Ya, ini Bu Rosa mengangkat kontennya apa judulnya? Memahami bentuk dan fungsi panca indera. Ya, itu disalin. Bentuk dan fungsi panca indera. Ya, masukkan di kemampuan udah nih. Terus keluar dulu. Ini keluar dulu. Ya, keluar dulu. Kembali. Berarti IPAS terus memahami bentuk dan fungsi panca indera. Ya. Pesan didiknya dihapus sama mampunya. Mampu sampai pesan didik dihapus. Ya, oke. Nah, berarti pada akhir pembelajarannya bisa dilihat dari anunya lagi. Tontonan. Terus kan ini biasanya dicoba. Biasanya ini pada akhir fase A peserta didik memahami bentuk dan fungsi. Pada akhir fase A kan? Ya. Tapi dulu saya fase C ini. Kalau bentuk dan fungsi itu fase C. Fase A apa? Nggak tahu. Saya buatnya fase C. Jadi sekali. Oke, mau fase C. Kemarin kan berarti sama jenengan Bun. Saya IPAS fase C. Enggak fase A. Fase A enggak ada. Coba buka dulu. Nggak ada. Kan Fase B kelas nggak- 5 IPAS. Fase B enggak ada. Nggak ada. Langsung C. Ya. Pada akhir fase C, peserta didik kopi itu. Peserta didik memahami bentuk ya. Pada akhir fase C, peserta didik memahami bentuk dan fungsi panca indera. Nah, kemudian untuk gambaran aktivitas pembelajaran. Nah, apa ini? Misalnya dimulai dari pertanyaan pemantik. Nah, ya. Pemantik ya. Berarti pembelajaran luring ya. Nah, untuk pembelajaran luring ini azan ya. Kita off sebentar ya. Berarti apa? Contohnya Siapa yang siapa tahu ini apa? Siapa tahu siapa yang tahu ini gambar apa misalnya. Tahu ini gambar apa? Terus
jumlahnya berapa, ya kan? Jumlahnya berapa? Bawah ini. Jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? Terus bawah lagi. Ini memulai dari diri sendiri. Oh, yang untuk per anak. Berarti ya aja di copy nggak apa-apa, copy lagi. Ini kayak prosesnya kalau terus memulai dari itu betul, terus lu memulai dari diri sendiri dulu, tulis gitu. Memulai dari diri sendiri. Oke, itu dikopikan, ini soal tadi dikopikan lagi. Siapa yang Ini sama itu di copy, taruh bawah, enter. Terus ini kan nih, sambil diperlihatkan buah yang ada di depan guru, Bu Nina mencoba menjawab. Nah, berarti gini, sambil diperlihatkan gambar yang ada di depan guru, Ardan ya, mencoba menjawab. Terus guru menghitung jumlah dan kemudian Ardan memperhatikan dan menyebutkan jumlah dari gambar tersebut. Scroll. memperhatikan dan menghitung? Sudah memperhatikan jumlah dari gambar tersebut. Kemudian guru mengeluarkan lembar kerja Ardan mengerjakan lembar kerja guru menerima hasil pekerjaan dari peserta didik. Guru melakukan pembahasan guru merefleksi hasil dengan cara berdiskusi dengan siswa. Terus scroll nih, pengayaan, menghitung jumlah meja yang ada di kelas. Bisa kan, lumayan. Panca indera itu. Menghitung, nggak masalah. Oh, ini masih buah ya? Oh iya, menghitung panca indera anggota tubuh yang lain. Enggak, menghitung anggota tubuh yang lain, jumlah anggota tubuh yang lain. Scroll lagi ke bawah yang kiri. Terus atas kelebihan, ke atas lagi. Terus atas lagi. Terus habis. Oh, ke bawah lagi. Oh, refleksinya ada ya? Ini ada refleksi deh. Oh, ada tuh refleksi. Atas ini. Nah, Refleksi sudah pembahasan Pak, ini pembahasan.
Sebelum pengayaan itu ada refleksi ya. Pembahasan guru merefleksi Ah, hasil dengan oh iya, cara sudah. berdiskusi. oke. Terus kemudian asesmen formatifnya. Scroll dulu yang kiri ke atas. Asesmen formatif. Asesmen formatif tadi apa? Di awal dan di tengah boleh. Atau di saat berarti apa? Coba tunjuk mata misalnya. Kok bukan tahu pemahaman Ardan terhadap anggota tubuh. Tidak panca indera. Terhadap panca indera. Dan turun ke bawah lagi, bawahnya. Terus Siapa? kesiapan gurunya di copy. Ya. Terus taruh di bawah asesmen formatif. Kayaknya hilang. Oke, sip. Bu Rosa sudah mau selesai asesmen sumatif. Berapa menit ini? 15 menit ya. Selesai ternyata. Tinggal asesmen sumatif, scroll ke atas yang kiri. Berarti di copy. Soal Tentang panca indera. Buat soal cerita. Pemahaman, menguji pemahaman tentang panca indera langsung. Soal ceritanya hapus. Ya, copy terakhir ketersediaan instrumen. Oke, Bu Rosa selesai. Nah, Bu Rosa, saya minta tolong jenengan presentasi di depan ya. Tolong Bapak Ibu perhatikan, ini Bu Rosa akan coba presentasi di depan. Nanti hasil dari Bu Rosa akan di-share di grup. Dan itu sudah dibuat, sudah sangat sederhana, tergantung dari peserta didik yang akan Bapak Ibu buat rancangannya. Jadi tergantung. Jadi ini tidak bisa disamakan. Ini bisa dikirim ke grup. Budina siap nggih? Tampilan layar. Ayo pindah dulu. Budina ada HP saya sih itu. HP saya.
Ya, yang mau deket gigi kan come here. Oke, berosa sudah. Presentasi sebentar terus kita close. Sisanya nanti off. Bukan online ya. Ini belum saya modul saya. Kalau ATP saya belum. CP-nya dari mana? CP. CP mana? CP itu surat keputusan itu ya Bu ya? Tuh. Enggak punya itu CP. Oke Bapak Ibu, coba masing-masing perhatikan dulu dengan penyampaian berosa. Tolong disimak sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi merancang kegiatan pembelajaran dan asesmen formatif dan sumatif pada peserta didik berkebutuhan khusus, saya mengambil peserta didik Ardan kelas 5 SD. Nah, ini mata pelajarannya IPAS fase C. Untuk kemampuan peserta didik memahami bentuk dan fungsi panca indera. Peserta didik untuk analisa dokumen CP-nya, peserta didik memahami bentuk dan fungsi panca indera. Gambaran aktivitas belajarnya dari pertanyaan pematik pembelajaran luring. Siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, nanti kita akan menunjukkan gambar panca indera yang akan dijadikan pertanyaan. Terus yang kedua, ada berapa jumlahnya? Memulai dari diri sendiri. Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang tahu ini gambar apa? Berapa jumlahnya? Sambil diperlihatkan gambar yang ada di depan guru. Ada mencoba menjawab. Guru menghitung jumlah dan kemudian Abdan memperhatikan dan menghitung jumlah dari gambar tersebut. Kemudian guru mengeluarkan lembar kerja dan Abdan mengerjakan lembar kerja. Guru menerima hasil pekerjaan dari peserta didik. Guru melakukan pembahasan. Selanjutnya guru merefleksi hasil dengan cara berdiskusi dengan siswa. Pengayaannya menghitung jumlah anggota tubuh yang lain. Untuk asesmen formatifnya, asesmen formatif dilakukan untuk mengetahui yang pertama pemahaman Ardan terhadap panca indera, kesiapan guru dalam penggunaan instrumen. Asesmen sumatifnya dilakukan untuk menguji pemahaman tentang panca indera. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rosa ya. Oke, Bapak Ibu, nanti ya hari ini tolong yang sudah membuat rancangan itu disetorkan di grup, nanti akan di print, akan dijilid oleh Pak Rido. Jadi saya minta satu konten saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting Bapak Ibu di sini paham bagaimana untuk membuat sebuah rancangan asesmen formatif dan sumatif ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya akan di closing oleh pembawa acara. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto sebentar yuk. Di tulisan PMO Budina. PMO-nya jangan mati Budina. Ayo Pak, ayo cepet Pak yuk. Terus kita makan siang. Tapi ini tetap tak tunggu ya PMO hasilnya. Ini matikannya gimana?